Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia yang memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila sebagai suatu sistem etika. Pancasila memegang peranan besar dalam membentuk pola pikir bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia dapat dihargai sebagai salah satu bangsa yang beradab di dunia. Kecenderungan menganggap acuh dan sepele akan kehadiran Pancasila diharapkan dapat ditinggalkan, karena Pancasila wajib diamalkan oleh warga negara Indonesia. Alasan lain karena bangsa yang besar adalah bangsa yang beradab. Pembentukan etika bukan hal yang susah dan gampang untuk dilakukan, karena etika berasal dari tingkah laku, perkataan, perbuatan, serta hati nurani kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Ainur Cahya Ramadhania dari Program Studi Administrasi Bisnis 2A, NIM 1931010067. Di sini saya akan memberikan sedikit cuplikan wawancara saya bersama narasumber mengenai sistem etika Pancasila. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama narasumber yang akan saya wawancarai mengenai sistem etika Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Ainur Cahya Ramadhania, biasa dipanggil Dara. Saya dari Program Studi Administrasi Bisnis 2A. Di sini saya bersama narasumber saya. Saya Anda Saputro. Di sini saya sebagai narasumber. Pekerjaan saya saat ini sebagai wirausaha. Oke, ada beberapa hal nih Kak yang akan saya tanyakan mengenai sistem etika Pancasila. Untuk yang pertama, menurut Kakak, apa sih etika Pancasila itu? Jadi menurut saya etika Pancasila itu nilai-nilai atau norma-norma yang terkandung di dalam masyarakat, atau disebut juga sebagai tatanan kehidupan untuk masyarakat sesuai yang ada dalam isi Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Segala keseluruhan nilai-nilai itu sudah terkandung di dalam Pancasila tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat lebih baik atau mengutamakan Pancasila tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan di masyarakat itu sendiri. Oke. Lalu menurut Kakak pentingnya etika Pancasila sendiri dalam lingkungan itu seperti apa Kak? Kalau menurut saya etika Pancasila dalam lingkungan itu sangat penting sekali dalam penerapannya di lingkungan masyarakat. Karena kembali pada penjelasan di awal tadi bahwa etika itu sebagai norma atau tatanan kehidupan sosial di masyarakat kita. Tanpa adanya etika atau tatanan kehidupan masyarakat, akan banyak terjadi perpecahan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Apalagi yang sifatnya orang Indonesia itu memiliki kultur yang luar biasa banyaknya, mulai dari perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan daerah, itu yang membuat Indonesia menjadi beragam. Nah, tanpa adanya nilai atau norma-norma yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, Indonesia tidak akan menjadi Indonesia yang saat ini. Indonesia yang penuh gotong royong, Indonesia yang penuh dengan kedamaian, Indonesia yang tolong menolong, sehingga perlu adanya etika itu tadi atau nilai-nilai itu tadi, sehingga di dalam masyarakat masyarakat bisa tertuntun atau bisa menjalani nilai-nilai, bisa menjalani kehidupan sesuai dengan tatanan yang sudah ada itu tadi.
sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang damai tanpa ada perpecahan di antar masyarakatnya, walaupun banyak perbedaan di antara masyarakat kita. Oh, jadi seperti itu ya, Kak? Iya. Lalu bagaimana cara memupuk etika Pancasila dalam masyarakat sendiri? Jadi kalau menurut saya etika atau norma-norma itu tadi bisa diterapkan atau bisa diimplementasikan mulai dari sejak dini. Jadi mulai dari ketika kita dengan anak-anak kita atau kita dengan pendidikan di Indonesia itu bisa ditanamkan sejak dini, mulai dari mulai dari pendidikan akhlak, pendidikan agama, pendidikan tentang Pancasila, pendidikan tentang kewarganegaraan. Dengan adanya pendidikan mulai sejak dini, otomatis tatanan kehidupan itu nanti ketika anak-anak ini nanti sudah dewasa, mereka akan tahu dan paham bagaimana norma-norma itu yang harus dikerjakan dalam masyarakat. Sehingga perlunya orang tua mulai sejak dini dan guru-guru yang ada di Indonesia memupuk norma-norma itu tadi, nilai-nilai tadi, mengajarkan kepada mereka bagaimana norma-norma atau tatanan kehidupan yang benar, sehingga ketika mereka dewasa nanti mereka tidak kaget, sehingga mereka bisa menjalani, bisa menghormati perbedaan, bisa berada dimanapun tanpa ada perselisihan, sehingga masyarakat kita tetap menjadi masyarakat yang gotong royong dan bisa menjadi masyarakat yang damai, karena pemahaman mereka tentang budaya yang berbeda, tentang bahasa yang berbeda itu menjadi sebuah kekuatan, bukan sebuah pembeda seperti itu. Oke, Kak, kalau gitu yang terakhir nih, apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada generasi muda saat ini mengenai etika Pancasila? Sebagai anak muda tentunya kita mempunyai peran yang begitu penting dalam kehidupan dan tatanan masyarakat. Maka dari itu saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat khususnya anak-anak muda harus memiliki atau menerapkan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam Pancasila. Khususnya untuk anak muda, kita harus bisa menjunjung tinggi apa itu namanya gotong royong. Kita bisa saling menghormati perbedaan antara satu dengan yang lainnya, menghormati antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Dengan kita menghormati perbedaan itu akan terjalin masyarakat yang damai, dan dengan kita menjunjung tinggi norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, anak muda bisa menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oke, kalau gitu terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali untuk ilmu yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, untuk generasi muda kita harus tetap menjunjung tinggi kebinekaragaman Indonesia, karena dengan itu kita menjadi kuat. Salam Indonesia. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju.